Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap bersemangat belajar di rumah. Anakku sekalian, pada pagi hari ini materi yang akan kusampaikan merupakan materi kelanjutan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu masih sama pada materi teks diskusi tapi pada bagian yang kedua. Kalau pada bagian yang pertama itu merupakan bagian identifikasi diskusi, tapi pada bagian yang kedua ini adalah struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks diskusi. Anakku sekalian, karena materinya ini berkaitan dengan struktur dan kebahasaan teks diskusi, maka ada dua hal yang ingin kusampaikan. Yang pertama itu adalah struktur teks diskusi, sedangkan yang kedua itu adalah kaidah kebahasaan teks diskusi. Pada bagian yang pertama, yaitu struktur teks diskusi, diibaratkan kalau kita itu mau membangun rumah, maka mulai dari yang paling dasar itu adalah fondasinya, kemudian dindingnya sampai dengan atapnya. Begitu juga kalau kita itu mau membuat teks, maka khususnya teks diskusi, strukturnya seperti apa? Yang nomor satu, yaitu pada bagian awal berupa isu. Yang kedua adalah argumen mendukung. Yang ketiga itu adalah argumen yang menentang. Berikutnya yaitu tentang kesimpulan. Penjelasannya seperti ini. Untuk nomor satu, isu atau yang disebut dengan masalah. Apa sih isu atau masalah itu? Isu itu adalah unsur di dalam teks diskusi yang berisi gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan diskusi. Sedangkan yang kedua, yaitu pendapat yang mendukung. Pada bagian ini, teks memaparkan argumen yang mendukung. Argumen itu harus didukung dengan fakta, data, pengalaman penulis, serta referensi yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Pada bagian yang ketiga dari struktur teks diskusi, yaitu pendapat yang menentang. Pada bagian ini, teks memaparkan argumen yang menentang. Argumen itu juga didukung dengan fakta, data, pengalaman penulis, serta referensi yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Pada bagian yang keempat, yaitu berupa simpulan atau saran. Simpulan atau saran dalam teks diskusi itu adalah hasil atau kesimpulan, rekomendasi, atau solusi dari permasalahan yang dibahas. Hasil diskusi berisi rekomendasi untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Anakku sekalian, pada bagian yang keempat, yaitu kaidah kebahasaan teks diskusi. Apa saja yang dibahas dalam kaidah kebahasaan teks diskusi itu? Nomor satu, itu adalah kalimat argumentatif. Yang kedua, kata kajian. Yang ketiga, kata populer. Yang keempat, konjungsi. Untuk penjelasannya, kita ikuti sajian berikut ini. Kalimat argumentatif yang dimaksudkan itu adalah kalimat yang dikembangkan dalam tulisan dengan maksud untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Anakku semuanya tentunya masih ingat, untuk membujuk itu biasanya ada kata mari, ayo, dan lain sebagainya. Pada bagian yang kedua, kata kajian. Kata kajian yang dimaksudkan yang ada di sini adalah kata yang hanya dipakai atau dikenal oleh para ilmuwan dan kaum terpelajar. Kata ini biasanya digunakan pada karya-karya ilmiah. Yang ketiga, pada aspek kebahasaan, yaitu kata populer.
Yang dimaksudkan itu adalah kata populer adalah yang dikenal atau dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Jadi kata-katanya sudah sangat umum, sudah sering didengar oleh masyarakat. Pada bagian yang keempat itu konjungsi. Yang dimaksudkan itu adalah kata penghubung, baik itu antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi juga dikenal istilahnya kata sambung. Langkah-langkah dalam menyusun teks diskusi. Kalau kita itu mau menyusun teks diskusi dengan urutannya, nomor 1 yaitu menulis pada paragraf pendahuluan. Yang kedua, menulis paragraf pendapat yang mendukung atau istilahnya disebut dengan pro. Yang ketiga, menulis paragraf pendapat yang menolak atau menentang. Pada bagian yang terakhir itu menulis simpulan. Anakku sekalian, kalau kita itu mau menulis mungkin ada kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, apa saja aspek penyuntingannya, artinya memperbaiki kesalahan-kesalahan di dalam teks diskusi. Ada 3 hal yang ingin sampaikan kalau kita itu mau menyunting teks diskusi. Pada bagian yang pertama, ketepatan ejaan. Mungkin ejaannya itu ada yang salah, kita benahi bersama. Yang kedua adalah ketepatan dalam menggunakan kalimat. Yang ketiga, kepaduan paragraf. Saya berikan contoh teks diskusi sesuai dengan strukturnya. Dari teks diskusi yang berjudul narkoba dan pengaruhnya. Di situ ada bagian isu atau permasalahan. Dalam teks tersebut disebutkan bahwa narkoba dan pengaruhnya itu yaitu apa saja? Bagian permasalahannya. Bahaya buruk narkoba tentunya banyak sudah diketahui oleh masyarakat. Tetapi sampai kini masih ditemukan penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah narkotika dan obat-obat yang sangat berbahaya, merupakan zat adiktif atau psikotropika yang dapat memberikan efek kecanduan atau ketagihan pada pengkonsumsinya, serta menimbulkan dampak buruk pada kesehatan tubuh bila digunakan secara terus-menerus dalam dosis yang sangat mendukung. Dari permasalahan itu, tentunya ada argumen yang sangat mendukung bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Nah, apa saja? Di situ sudah disebutkan buktinya. Mengganggu kinerja jantung, tekanan darah meningkat, menyebabkan kerusakan otak, gangguan pada paru-paru, dan seterusnya. Sampai mengakibatkan sebuah penyakit, yaitu penyakit AIDS, yang sangat berbahaya. Dalam teks diskusi tersebut, ada argumen yang menentang. Bahwa kalau tadi disebutkan untuk yang mendukung itu adalah adanya gangguan dan sebagainya, ternyata narkoba itu tidak sepenuhnya buruk. Karena apa? Ternyata zat-zat jenis psikotropika ini dapat digunakan dalam dunia kedokteran. Jadi yang ditentang bahwa tidak semuanya itu buruk, ternyata juga bagus. Tapi digunakan untuk dunia kedokteran. Pada bagian yang terakhir, yaitu pada bagian kesimpulan, disebutkan bahwa ketika kita sudah mengetahui bahaya-bahaya narkoba itu, bijaknya kita, hendaknya kita menghindari penyalahgunaan narkoba, sehingga kita perlu lebih berhati-hati
karena pergaulan zaman yang sekarang ini semakin bebas. Saya kira itu contoh untuk teks diskusi pada bagian ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai berjumpa lagi pada materi yang berikutnya. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.